قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar Habaib Ba'alawi kaum muslimin. Ya, Habib Ba'alawi yang mereka mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia, orang yang wajib dimuliakan bagaimanapun kondisi mereka. Apakah mereka bodoh, apakah mereka alim, apakah mereka nakal, ahli maksiat, apakah seorang ulama, ya pokoknya apapun kondisi mereka, bahkan yang gila pun kaum muslimin itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan ulama yang bukan Habib kaum muslimin. Tapi ada satu yang mengganjal kaum muslimin, ya, orang-orang yang mengaku Habib, mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka berani mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kaum muslimin, ya, katanya mereka ini cucunya Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat kakeknya yang dicintai oleh kakeknya, dicintai dunia akhirat, malah mereka caci, mereka rendahkan kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, janganlah engkau celah sahabatku, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada di antara kalian yang bersedekah, ya, sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak akan dapat melebihi keutamaan sedekah para sahabat meskipun satu mud atau setengahnya kaum muslimin. Ya, bayangkan, kita sedekah emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan menyaingi kemuliaan sedekah para sahabat yang hanya satu mud atau setengahnya. Coba kaum muslimin. Tapi orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW berani merendahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Terlebih sahabat tersebut sudah jelas beliau adalah ahli surga kaum muslimin, ya. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ya. Ada Gus A, B, C, D. Wah, hasil habaib kena. Wah, ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Biarin aja. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang seperti itu dengan pedenya mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat Bilal bin Rabah berani mereka rendahkan kaum muslimin. Ya. Mereka bangga menjadi habib di Indonesia karena banyak muhibin. Banyak muhibin, banyak fulus yang masuk kaum muslimin. Karena banyak orang yang dibodohi oleh mereka kaum muslimin. Banyak orang yang dijadikan kacung oleh mereka kaum muslimin. Mereka merasa kaum muslimin bahwa mereka ini adalah kelompok yang paling mulia kaum muslimin. Orang yang gila di antara mereka lebih mulia daripada ulama, ya. Pokoknya Habib kaum muslimin itu lebih mulia dibandingkan dengan selainnya. Apakah Habib itu nakal, apakah Habib itu ahli maksiat, pezina dan lain sebagainya, pokoknya lebih mulia dibandingkan ulama yang bukan Habib kaum muslimin. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, di tengah-tengah Habib yang membodohi umat, di tengah-tengah Habib yang hobi mengeruk fulus jamaahnya, alhamdulillah ada seorang Habib yang pensiun kaum muslimin. Pensiun jadi Habib, ya, karena dia merasa mungkin selama ini jadi Habib mendapatkan rezeki, mendapatkan uang untuk makan anak istri dengan cara yang tidak baik, ya. Habib ini lebih memilih pensiun jadi Habib demi untuk mencari rezeki yang halal untuk anak dan istrinya kaum muslimin, ya. Ini Habib yang luar biasa. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Habib Ali Al-Haddad ini. Al-Haddad. Nah, ini Habib ini dulu yang baca ratib diserang. Nah, kaum muslimin, ini namanya Habib
Ali Al-Haddad katanya, yang biasa membaca Rotibul Haddad di Serang, ya, Serang Banten kaum muslimin. Ya, jadi nama beliau ini Habib Ali Al-Haddad. Yang baca Rotibul Haddad. Rotibul Haddad. Setiap Ramadan saya memimpin di Masjid Serang, masjidnya Habaib. sekarang kembali ke jual baju. Jual baju. Tidak jadi Habib lagi, tidak ya? Jadi Kenapa kok tidak jadi? udah nyari uang yang ikhlas buat Ya. makan tiap hari. Nah, kaum muslimin, ya, jadi beliau ini, Habib Ali Al-Haddad ini sudah terbiasa menjadi pembaca Rotibul Haddad di masjidnya para habaib di Serang, kaum muslimin. Tapi sekarang ini beliau pensiun jadi habaib. Berhenti jadi habaib dan lebih memilih untuk menjadi pedagang pakaian di pasar karena alasannya luar biasa, kaum muslimin, ya. Alasannya adalah untuk mencari uang yang ikhlas. Mungkin maksudnya yang jelas-jelas halal dan juga toyib, ya. Jadi halalan toyiban. Dia nggak mau cari uang dengan cara nipu-nipu, kaum muslimin, ya. Dengan jualan karomah, jualan nasab, ya. Kan banyak itu kaum muslimin, para habaib itu yang kalau ceramah, ya, sampai nipu-nipu dengan alasan barokah, kaum muslimin, ya. Roti bekas gigitan dijual, dilelang. Kue gigitan Habib ini dilelang mahal, katanya berkah jika memakan bekas dia. Oh gitu, coba kita simak ya videonya ya. Tuh kaum muslimin, ya, kue gigitan bekas Habib dilelang mahal. Katanya apa? Berkah kalau bisa makan bekasnya Habib. Coba kaum muslimin, ya. Dan ini makan sambil berdiri kaum muslimin, ya Allah. Parah kaum muslimin. Wadah nyaman berapa? Hah? 200? Jolong! Wow, laku 200.000. Bagi resep! Ya, jadi roti bekas sepotong itu ya, roti bekas gigitan itu laku 200.000 loh. Tuh kaum muslimin, kan gampang cari duit kalau jadi habaib kaum muslimin. Ya, lelang roti bekas. Lelang roti bekas. Rotinya dimakan, ya tinggal sisa sedikit dijual, dilelang. Ya, laku 200.000. Coba kaum muslimin, ya, itu belinya cuma berapa? Ya, belinya satu loyang mungkin cuma 15.000 atau 20.000. Dijual sisanya setelah dimakan, sisanya dijual, dilelang sama muhibbinnya, laku 200.000. Coba, ya. Apa nggak enak jadi habib kalau gitu kaum muslimin? Enak, cari duit gampang, ya. 200.000 nggak sampai 2 menit, ya. 200.000 ya. Kemudian ada lagi tuh si Bahar, ya. Dia melelang barang-barang bekas pakai dia, itu dijual dengan harga yang mahal kaum muslimin, ya. Ini saya mau lelang, nanti Ustadz yang ngomong. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. 10 juta. Wih. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Oh, 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Tuh kaum muslimin, enak cari duitnya kaum muslimin. Surban, ya, dimulai 10 juta. Artinya bisa lebih, ya. 10 juta serban kaum muslimin, ya. Siwak bekas 1 juta. Allahu Akbar. Siwak bekas 1 juta rupiah kaum muslimin. Cincin 10 juta. Ya Allah. Ini nanti lama-lama ada lelang bekas istri mungkin, ya. Ada istri dari seorang habib yang dicerai. Siapa tuh namanya?
yang perempuan Zeda Salim, ya, itu dilelang. Berkah apa? Bekas Habib. Ya Allah, ya. Tapi alhamdulillah Habib yang tadi sadar kaum muslimin ya. Dia sadar, lebih memilih untuk nyari duit yang halal, yang ikhlas katanya ya, dengan berdagang daripada cari duit yang gampang, dapatnya banyak tapi dengan cara tipu-tipu ya, dengan cara modus ya. Katanya barokah. Alhamdulillah. Karena banyak Habib penipu-penipu ya. Jangan dia jadikan Habib contoh, penipu Habib itu ya. orang Habib yang Syiah. Celah Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh iya iya. Orang-orang semua dicelai. Seperti jenggot Iya, iya. Habib. Oh gitu ya. Terima kasih informasinya Habib ya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Nomor 68. 68 amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh katanya sekarang ini banyak Habib-Habib penipu kaum muslimin ya. Dan Habib-Habib penipu itu katanya orang-orang Syiah, mencela Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali ya, mencela para sahabat. Tapi ya Syiah kan bertakiyah kaum muslimin. Nggak mungkin lah mereka terang-terangan mencela para sahabat ya. Nggak mungkin, mustahil lah. Takut mereka ya. Tapi di video tadi Bapak Habib tadi nyebut Wahabi ya. Itu maksudnya apa coba? Nggak jelas maksudnya ya. Kalau dikatakan Wahabi seperti Syiah ya enggak lah ya. Justru Wahabi inilah yang paling banyak membahas tentang Syiah, menjelaskan tentang bahayanya orang-orang Syiah, kelompok-kelompok Syiah. Jadi kalau dikatakan seperti Wahabi, ya, Habib-Habib Syiah itu seperti Wahabi, itu sangat jauh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan banyak Habib yang sadar seperti Habib Ali Al-Haddad ini kaum muslimin ya. Mereka tidak lagi mencari uang, mencari fulus, mencari kekayaan dengan cara ya modus-modus kaum muslimin ya. Dengan membohongi kaum muslimin dengan modus keberkahan ya. Pada diri mereka ini terdapat keberkahan sehingga apapun yang berhubungan dengan mereka itu berkah. Bekas siwak berkah, bekas surban berkah, bekas cincin berkah, bekas gigitan roti berkah, nanti bekas istrinya berkah juga ya. Ya Allah, parah ya. Salam maras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.